Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Adi Rawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang teori mikro yang berkaitan dengan pasar persaingan sempurna. Langsung saja, yang pertama kita akan bahas tentang faktor karakteristik tentang pasar persaingan sempurna, yang dimana terdiri dari 4 ya. Pertama, homogenitas, pengetahuan sempurna, kemudian output perusahaan relatif kecil. Nah, perusahaan menerima harga yang lebih yang di pasar. Kemudian keluasan masuk keluar dari pasar ya. Dan yang 5 poin ini ada di teori mikro 1, sepertinya sudah Anda pahami. Kita langsung saja di poin kedua yaitu tentang permintaan dan penawaran dalam pasar. Di pasar persaingan sempurna, pertama kita lihat dari segi permintaan. Di sini adalah permintaan di pasar persaingan sempurna untuk industri ya. Ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Kemudian di perusahaan di mana ini ditentukan oleh harga. Artinya harga itu sudah ditentukan dari pasarnya. Artinya seberapa pun jumlah output perusahaan yang diproduksi akan harga yang ditetapkan tidak mengalami perubahan. Yang kemudian penerimaan di pasar persaingan sempurna itu ada 2 ya. Pertama berbentuk horizontal dan vertikal, itu garis lurus dari sudut kemiringan positif ya, ini buka dari mulai titik 0. Di penerimaan di sini untuk di kurva ini ditentukan oleh harga, di mana harga sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR, MR sama dengan P. Oke, ini udah saya kira ini udah dijelaskan di pengantar sama di teori mikro 1. Oke, yang berikutnya ini keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Saya kira ini udah dijelaskan di pengantar dan di teori mikro 1, tapi nggak apa-apa, saya akan dalam sedikit. Di sini di keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek, kita lihat 3 kondisi. Kondisi pertama sebenarnya adalah perusahaan mengalami keuntungan, di mana ditandai oleh harga jual atau harga pasar ini lebih tinggi di harga pasar atau harga jual ini lebih tinggi daripada biaya produksi, dan marginal cost sama dengan marginal revenue ada di titik E, ada perpotongan di titik E ya. Yang kemudian untuk kondisi impasnya adalah harga sama dengan biaya produksi, kemudian marginal cost sama dengan marginal revenue. Ini menunjukkan bahwa kondisi impas. Kalau kondisi yang di kurva sebelah kiri ini menunjukkan bahwa kondisi laba, di mana harga jual lebih tinggi daripada biaya produksi dan marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, kalau di sebelahnya menunjukkan bahwa harga itu sama dengan biaya produksi dan marginal cost sama dengan marginal revenue. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu di mana perusahaan mengalami kondisi rugi minimum, yaitu ditandai oleh harga jual ini lebih rendah daripada biaya produksi, atau biaya produksi lebih rendah daripada biaya produksi ini lebih tinggi daripada harga jual. Yang kemudian marginal cost ini lebih tinggi daripada marginal revenue, artinya adalah tambahan biaya ini lebih tinggi atau lebih besar daripada tambahan keuntungan. Nah, kalau yang di sini juga ini tambahan biaya rata ini lebih tinggi daripada harga jual. Ini menunjukkan bahwa kerugian minimum yang didapat oleh perusahaan di pasar persaingan sempurna. Dan kerugiannya di sini sudah saya hasil ada di titik P, A, E, dan B. Ini merupakan total daripada kerugian perusahaan di pasar persaingan sempurna. Dan yang kemudian itu keseimbangan perusahaan jangka pendek ya. Sekarang keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Perlu diperhatikan sini adalah pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Kemudian tidak mengalami kerugian. Kemudian tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar. Kemudian perusahaan tidak dapat menambah lagi pada saat SAC atau short average cost sama dengan long average cost. Nah, perlu diketahui adalah bahwa keseimbangan dalam jangka panjang perusahaan akan mengalami namanya adalah kondisi yang namanya adalah kondisi impas atau keuntungan normal, artinya tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Hal ini ditandai di P2 sama dengan short marginal cost sama dengan long marginal cost sama dengan long average cost sama dengan short average cost.
ada di titik E semua. Semuanya ini bertemunya ada di titik E semua ini. Semua garis kurva ini, garis yang SMC, LMC, LAC, SAC, ini titik potongnya ada di titik E. Semua pertemuan ini ada di titik E. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan perusahaan jangka panjang ini menunjukkan bahwa adanya keuntungan yang normal, dia tidak mengalami kerugian, tidak mengalami keuntungan. Nah, kenapa bisa begitu? Alasannya adalah karena adanya perusahaan baru yang masuk di pasar tersebut, sehingga keuntungan yang tadi didapati ada ketika ada perusahaan masuk baru, maka keuntungan tersebut mengalami penurunan, bahkan mengalami istilahnya adalah break even point, artinya tidak mengalami keuntungan, tidak mengalami kerugian. Itu kalau keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Yang berikutnya adalah penawaran perusahaan pasar persaingan sempurna, di mana sini adalah kita lihat kurva penawaran jangka pendeknya. Di kurva, kita langsung lihat di kurvanya lah. Di kurva ini menunjukkan bahwa di mana marginal cost ini sama dengan marginal revenue ada di harga P4. Ini menunjukkan bahwa adanya adanya penawaran perusahaan dalam jangka pendek di pasar persaingan sempurna ini mengalami peningkatan, ya. Kenapa? Karena harga yang ada di pasar persaingan sempurna ini mengalami peningkatan. Kalau harga mengalami peningkatan, maka dari segi penawaran, jumlah barang yang akan ditawarkan akan mengalami peningkatan pula. Oke. Yang berikutnya, kurva penawaran jangka panjang untuk industri skala biaya konstan. Ini artinya penambahan pengguna faktor produksi, karena masuknya perusahaan baru ini tidak akan menaikkan harga faktor produksi, di mana ini ada di kurva 88A. Nah, kalau di 88B ini adalah bila permintaan pasar meningkat, artinya dari D1 ke D2, ini menunjukkan harga output meningkat dari P2. Nah, adapun skala biaya konstan ini mengarah kemana? Mengarah kepada salah satu dari sifat ada di supply atau di penawaran, di mana terdapat adanya dengan biaya produksi mengalami konstan, sehingga hal ini adalah mengakibatkan daripada penawaran yang ada di pasar persaingan sempurna mengalami konstan pula. Jadinya yang ada di kurva B. Yang kemudian yang poin D, industri skala biaya menaik, ini menunjukkan bahwa ada 3 kurva di sini. Saya sudah kombinasikan dari 3 kurva ini menunjukkan bahwa dari kurva 3 ini menunjukkan penawaran jangka panjang industri skala biaya menaik. Nah, ini diakibatkan oleh adanya peningkatan permintaan dari D1 ke D2 akan mengakibatkan biaya daripada proses produksi itu akan meningkat, atau sebaliknya adalah adanya penemuan teknologi baru akan meningkatkan daripada jumlah barang yang ditawarkan. Dan ini akan mengakibatkan juga skala biaya mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga adalah industri skala biaya menurun. Dan industri skala biaya menurun ini adalah maksudnya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri justru ini menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar. Nah, hal ini ditandai di mana dari 3 kombinasi kurva ini, kita lihat dulu kenaikan dari D1 ke D2. Nah, dari D1 ke D2 ini menunjukkan bahwa permintaan mengalami kenaikan. Kemudian di satu sisi adalah penawaran juga mengalami penurunan. Hal ini kenapa? Hal ini disebabkan oleh maksudnya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri ini justru menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar. Nah, akibatnya adalah struktur biaya jadi lebih murah. Nah, yang berikutnya adalah dari sekian penjelasan tersebut, dari sekian kurva-kurva yang kita jelaskan tadi, ada beberapa kelemahan dan kekuatan dari pasar persaingan sempurna tersebut. Yang pertama adalah adanya dari segi kekuatan, ya. Pertama adalah adanya harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. Kemudian jumlah output yang paling banyak, sehingga rasio output per penduduk maksimal atau misalnya kemakmuran maksimal. Kemudian produknya bersifat homogen, artinya tidak takut ditipu ke dalam kualitas dan harga. Nah, kemudian adalah di balik kekuatan ada kelemahan. Kelemahan pertama adalah ada kelemahan dalam hal konsumsi, kemudian kelemahan dalam pengembangan teknologi dan konflik efisiensi keadilan. Dan memang di pasar persaingan sempurna ini ada beberapa kekurangan dan kelemahannya, atau kekuatan dan kelemahannya. Dan ini merupakan adalah tambahan daripada teori yang ada di khususnya ya di pasar persaingan sempurna
yang ada di pengantar dan di teori mikro 1 kemudian dilengkapkan di teori mikro 2 khususnya tentang tata persaingan sempurna. Baik, semoga bisa dipahami penjelasan saya tadi. Kalau belum paham silahkan ditanya di Facebook atau di komen di bawah ini. Dan ini tugasnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Saya akhiri dalam pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.